تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, karena penceramah dengan orang alim itu adindaku semua berbeda. Kalau penceramah dia da'i, menyampaikan, tapi kalau alim mereka bisa tahu tentang asbab-asbab hukum, mereka bisa mengisbatkan hukum. Ashabul Arabiyatul Jinnul Ins, kata Imam Asy-Syafi'i, orang alim itu dia pintar bahasa Arab. Orang yang pintar bahasa Arab itu adalah jinnya manusia. Siapa? Orang yang pandai bahasa Arab itu siapa? Yubsiruna ma la yubsiru ghairuhum, karena mereka bisa mengerti yang dimana orang lain tidak mengerti. Nah, jadi orang pandai bahasa Arab loh, mengaji Al-Quran bahasa Arab nih, dia mengaji aja tahu, tapi dia tak tahu makna dari ayat tersebut. Itulah keunikan dan kemuliaan orang-orang yang pintar bahasa Arab. Dan juga saya menengok kemarin ada kajian kitab Sabilal Muhtadin karanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dipimpin oleh Kiai Yusuf. Semoga sehat selalu beliau. Saya memang sudah sering mendengar nama beliau, sudah sering, tapi hari ini saya bertatap langsung dengan beliau. Yang saya muliakan Bapak Kepala Desa, ini juga orang-orang yang ahli salawat, ahli zikri. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa inna kunna sawa'an fil bida'ah. Kata Imam Asy-Syafi'i, sungguh aku mencintai orang yang soleh meskipun aku tak soleh. Mengapa? Karena aku berharap mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan Madrasah Darun Naim, Ustaz Zulkifli, kalau tengok dari perewok dia lah macam orang Arab. Semoga beliau sehat selalu dan dimudahkan dalam dakwahnya. Amin. Bapak Babin Kaptibmas, Bapak Muhammad Zikri, Bapak Ibu Majlis Guru, beserta tokoh-tokoh alim ulama, beserta adinda-adindaku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Kelak kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, adindaku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita ke tema Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah jelas ada baca Al-Quran, ayatnya tentang Maulid. Terus tadi ada solawat-solawat, ada nasyid. Itulah makna dari Maulid. Kalau nak tahu lagi makna dari Maulid, buka kitab Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusallim wa yusallim wa yubarik alaih. Buka kitab Al-Barzanji, baca. Abtadi'ul imla' bismi dzatil aliyah. Sambutlah sikit. Mustadirun faidal barakati ana ma ana lahu wa awla. Sampai habis. Nanti jumpa lagi wala matamah. Itu semua tentang Maulid. Maka kalau di pesantren-pesantren itu yang paling lama tuh Maulid. Ceramah ini cuma 10 menit. Betul Pak? Iya Pak. Karena Maulid itu pada hakikatnya makhluk qiyamnya. Itulah makna dari Maulid. Maka saya cinta dengan solawat. Kita harus cinta semua dengan solawat. Agar itulah nanti yang akan memberikan kita syafaat dari Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW keluar dari perut Aminah. Allahu Akbar. Ketika Nabi Muhammad keluar dari perut Aminah, pertama setetes noda darah pun tidak tersentuh di badan Nabi Muhammad ketika masih bayi. Kedua, ketika Muhammad keluar dari perut Nabi, Allahu Akbar, tak ada tali pusat lagi, Pak. Yang ketiga, ketika Muhammad keluar dari perut ibundanya, sudah dalam keadaan bersunat. Dalam keadaan bersunat. Allahu Akbar. Ra'aitu hin wada'athu nura. Ketika Muhammad keluar dari perut Aminah pertama, tiba-tiba ada cahaya yang terpancar. Cahaya yang terpancar itu menerangi kota-kota Syam, kota-kota Mekah, kota Mekah Al-Mukarramah. Bahkan cahaya di kaki Nabi bukan hanya sekedar menerangkan kota Mekah Al-Mukarramah. Cahaya itu memadamkan ratusan api-api sembahan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Majusi. Bayangkan Nabi lahir ada cahaya di kakinya. Kemuliaan Nabi sudah ditunjuk ketika masih dalam keadaan baik. Nabi keluar. Setelah Nabi keluar, disusui oleh dua orang wanita. Pertama namanya Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Tak lama kemudian meninggal pula ibundanya Aminah. Sedangkan ayah Nabi Abdullah telah meninggal ketika dalam kandungan nabinya. Setelah itu meninggal Aminah, langsung yang mengasuh Nabi kakeknya Abdul Muttalib mengasuh Nabi. Tak lama meninggal pula lagi Abdul Muttalib kakeknya. Lalu yang mengasuh Nabi pamannya bernama Abu Talib. 18 tahun Bapak Ibu adindaku semua mengasuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dadanya pernah dibelah sebanyak 4 kali. Umur Nabi meninggal 63 sanatan wa zadat 4 ayyam. Nabi meninggal umurnya 63 tahun lebih 4 hari. 63 tahun wa zadat 4 ayyam, lebih 4 hari. Sepanjang hidup Nabi terjadi 4 kali pembelahan. Pertama, pembelahan dada yang pertama ketika umur Nabi 4 tahun. Kedua ketika umur Nabi 10 tahun. Ketiga ketika umur Nabi 40 tahun. Keempat, pembelahan dada Nabi terjadi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Itulah dia makna maulid Nabi. Suai, Bo? Aku lah suai, aku tutup aja nih, Kang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adindaku semua, ini yang gadis-gadis, ini ada nikah dah belum? Ini masih bujang. Tolong hari ini kalian semua harus bisa mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menjadi pedagang. Nabi pernah menjadi pengembala unta, pengembala kambing. Nabi juga seorang pendakwah. Tapi Allahu Akbar, ikutilah jejak Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Bapak punya anak gadis, Bapak Ibu punya anak bujang, jaga baik-baik. Jadi Pak Zikri, saya sebulan sekali masuk di lapas ngisi kajian Al-Quran. Ada 4 muballigh, saya, Ustaz Filusman, Ustaz Dalfa Haryadi, satu lagi Ustaz Suyendri. Kalau saya bagian Al-Quran. Ngajar. Hari ini di lapas sudah masuk 1.700 narapidana dari berbagai sumber. Sampai penuh penjara. Maka hari ini yang laki-laki jago diri baik-baik. Yang perempuan jago diri baik-baik. Yang laki-laki jangan bergonceng-gonceng dengan budak-budak betina nih. Ini malam minggu dekat kota, dekat kampung sini tidak ada, Pak. Budak kampung ni baik-baik semua nampaknya. Dekat kota, Pak, datang anak bujang bawa motor tracker, ngeng, katanya. Markir di depan rumah ceweknya. Pak, izin ya Pak, bawa anak. Astagfirullahaladzim. Jangan dikasih, Pak. Tak boleh. Mereka bukan mahram, tak boleh macam bonceng. Pak, pinjamlah kejap Pak, bawa motor aja nyo. Tak boleh Pak, jangan dikasih. Cakap tak boleh. Pak,
Keliling aja Pak 10 menit. Kang aku beli sate Pak. Bawa lah. Menghantu juga bapak tu. Dikasih dia juga Pak, ini kan bahaya. Ustaz, anak aku bagus, anak gadis aku Ustaz pakai cadar, mantap. Tapi perlu diawasi. Betul Bu, betul pakai cadar, cuma selalu diawasi. Ustaz, kawan-kawan dia semuanya pakai cadar yang perempuan. Ibu sekali-kali cuba ibu bukakan cadarnya, mana tahu ada janggut. Awak tak tahu Pak Awak tidak tahu, makanya perlu waspada. Hari ini laki-laki Pak, anak bujang hari ini ujian, mohon maaf bukan hanya anak bujang, anak gadis. Inilah dia nih. Ini nunjuk sikit iPhone 11 Pro. Hari ini ujian kalian ni handphone. Kalau kalian kan HP-nya Oppo wae. Mohon maaf, hari ini yang menghancurkan generasi bukan lagi, mohon maaf Bapak Ibu, inilah dunia banyaknya HP. Ustaz, anak bujang aku Ustaz jam 9 malam dah tidur dah. Betul Bu, cuba cek balik. Rupanya dekat dalam kamar main slot pula dah. Bapak Ibu, hari ini ada game yang judi online. Download dekat aplikasi, nama gamenya Hex Domino. Hex Domino hari ini alhamdulillah di Bengkalis sudah banyak kena tangkap yang penjual-penjualnya. Sudah ditangkap. Dia beli chip Pak Bu. Chip itu sejenis macam duit juga lah. Nanti dimainkan dekat HP dia Pak Bu. Di-downloadnya dekat Play Store. Kalau dekat Play Store tak ada speedernya, di-download dekat YouTube. Kan tahu kan? Tahu lah. Habis itu Bapak Ibu dibeli dia Bu, di-download dia. Itu belum bisa main Pak, harus naik level 6 dulu. Main Bu. Betul? Was. Setelah itu nanti dibeli dia chip. Chip harganya kalau dekat Pekanbaru 70.000. Kalau dekat kampung-kampung 65 sampai 60. Itu kita survei Pak. Setelah itu beli, isi akunnya, akun CPH, akun Airmax, macam-macam. Habis itu Pak diisi, dibeli 100.000. 100.000 dapat 1B 500M. 1B 500M dimain pula dekat Panda. Main pula di Kucai, main pula dekat Fafa. Pas main dekat Fafa, jackpot aku bela 45P. Bongko Pak. Baru habis bongko, jackpot pula tirai lagi. Ya Allah ya Rabbi, menang naik 90P, top up 50P langsung. Habis top up Bapak, dijual dia di kedai. Habis dijual dekat kedai-kedai, nanti dia dapat duit. Kalau mohon maaf, 50P itu kalau ditukarkan menjadi duit, duitnya kurang lebih 3 juta. Kata saya budak-budak yang main, bapak-bapak ada sekali main. Ini game online judi Pak. Jadi saya pernah duduk dengan ketua MUI Bengkalis. Buya, pandangan Buya dengan games ini Buya, ini macam mana nih Buya, termasuk judi atau tidak? Karena kita bukan alim, tak boleh menentukan hukum. Kita tanya dengan orang yang alim. Judi tak Buya? Saya ceritakan, ya ini judi. Jadi kisah lucu, saya ceramah di Buruk Bakul. Naik roro dari Bengkalis ke Pak Neng. Naik kapal Suwarna Putri. Setelah naik kapal Suwarna Putri, ada atuk-atuk dengan cucunya berdua di belakang. Atuk-atuk tangannya begini. Ini aku nih, ini main nih. Jadi atuk-atuk itu pakai kacamata, tapi kacamata dekat bawah, ada pakai itu. Setelah itu saya main HP. Apa kata cucu dong? Tuh skater. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya Pak. Ini hancur generasi bangsa. Gara-gara main judi online ini hancur. Yang namanya main judi itu takkan pernah menang. Dah jangan dimain.
Semoga di hari Maulid ini orang yang main judi habis, tak ada main judi lagi. Amin. Juga yang perempuan. Yang perempuan banyak juga yang jalan-jalan. Dekat kampung sana Pak, sini tidak. Dekat sana. Kalian jaga diri baik-baik nak. Kalian punya harta yang perlu kalian jaga. Harga diri kalian mahal, perlu dijaga. Ini ya Allah, anak jantan, anak bujang chat malam jam 2 malam. Umi jangan lupa tahajudnya ya. Umi kencing belum lurus lagi. Dah lah, jangan lagi macam itu. Jam 2 malam Pak Bu. Jangan lupa ya tahajudnya Umi. Iya Abi, Babi. Ini kan rusak generasi muda ini. Jangan. Kalian nanti ada masanya nanti. Hari ini sekolah baik-baik. Iya Ustaz sekolah baik-baik. Belajar baik-baik. Hari ini kalian dah habis nanti MA di sini, lanjutkan kuliah. Setelah kuliah nanti dah dapat profesi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi kepala desa. Kalau dah kalian sukses semuanya nanti, mohon maaf, ini anak bujang duduk dekat kantin. Kenapa nak galau Ustaz? La ilaha illallah. Galau gara-gara kena putus. Dimales gara-gara putus dengan pacarnya, bunuh diri, gantung. Menggantungkan diri ini kan kerja bodoh nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita tidak seperti itu. Jadi bab cinta-cinta kalian di zaman Nabi itu dah ada dah. Lupakah kalian Qais dengan Laila? Qais budaknya hitam betul. Laila bening macam tepung gomak buknya. Budak Qais yang hitam ni budak dengan Laila. Apa kata Laila? Najis budak Qais. Laila tanda dengan Qais. Qais tergila-gila sampai Qais memang betul-betul gila. Qais gila-gila, menjadi orang gila dikarenakan cinta dengan Laila. Laila ni putih melepak wah. Qais ni tak nyandang-nyandang pula tu. Hendak dengan budak yang putih. Akhirnya Qais jadi gila. Majnun hakul majnun. Gila yang betul-betul gila. Kapan sembuhnya Qais? Qais sembuh ketika bapak Qais membawa ke Kaabah, dihantuk dekat dinding Kaabah. Baru sembuh Qais. Jadi ditanya oleh bapaknya, wahai Qais, sebesar apakah cintamu dengan Laila? Qais menggeleng kepala. Ayah, debu yang menempel di sendal Laila lebih kucintai dibandingkan langit dan bumi. Jadi sudah ada hari ini kalian belajar mengaji, belajar baca kitab, belajar bahasa Arab. Inilah kalian, generasi-generasi sekarang inilah. Zaman dulu Allahu Akbar, Honda. Zaman dulu motor itu Vespa. Kursinya dua, satu dekat atas, satu dekat bawah belakang. Zaman sekarang begini Berbonceng, boleh tak Ustaz kan kami bonceng berdua? Boleh, tengah ada tahu triplek. Boleh. Ini Pak, mohon maaf, ini saya bawa ceramah dengan budak-budak ni Pak. Kalau bapak ni nampaknya tak ada loh, bapak mantap-mantap semua dah. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini aku semuanya. Makna maulid Nabi itu pada hakikatnya adalah perbanyakkan solat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq. Ikut salawat suluk. Ya laki-laki ikut. Kerana itu insya Allah akan menjaga kampung kita.
Hari ini orang banyak meremeh selawat beranyut. Hari ini orang banyak meremeh bersolawat 40 hari, banyak diremeh-remehkan. Satu hari nanti akan Allah buka semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita hari ini benci dengan solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat aja bersolawat kepada Nabi. Makanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzi, ya-nya adalah munada, hanya adalah tanbih, menggunakan kata sambung alladzina. Alladzina disebutkan untuk menunjukkan kepada objek tanpa batas. Mau kecilkah dia, mau besarkah dia, mau tuakah, mau mudakah, selagi dia beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu diulang-ulang sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Ulama tafsir sepakat apabila kita membaca Al-Quran menemukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Buka juz 2 halaman kedua paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Buka lagi juz 2 halaman kelima belah kiri paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Buka lagi halaman ke sebelah kanan paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurru al-hurri bil hurri. Jelas semuanya. Buka Quran. Kalau dah Allah menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Nyanya menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan solawat. Itu untuk generasi-generasi yang macam gini Pak. Ini kan suara kan mantap-mantap, jadi tukang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan di Masjid Al-Akhdar di surau sini jadi muazzin. Ini ya Allah azan atuk-atuk, gigi tinggal 2. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Jadi apa? Kena gigi tak ada tadi, hayya 'ala salah. Apa kata nenek-nenek dekat jalan subuh? Iyalah. Itu dia laki-laki jadilah seorang muazzin. Tahu Bilal? Bilal bin Rabah. Kalau nak jadi macam Bilal sudah jelas surganya. Bilal tu Masya Allah luar biasa. Cintanya dengan Nabi memang luar biasa. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Bilal bin Rabah sedihnya luar biasa. Ya Allah. Sampai-sampai berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah, mulai hari ini aku berhenti jadi tukang azan. Aku tak sanggup jadi tukang azan. Terbayang dengan wajah Rasulullah. Sepanjang hari Bilal bin Rabah menangis karena terbayang wajah Rasulullah. Akhirnya Bilal bin Rabah pergi ke kota Syam, balik kampung. Lalu dah sampai di kota Syam, sepanjang jalan menangis, menunggangi kudanya. Sampai di kota Syam, Bilal bin Rabah beristirahat. Setelah beristirahat, lalu Bilal tidur. Setelah tidur, bermimpilah Bilal bin Rabah berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi Bilal, Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Ya Bilal, ya Bilal, ma hadza jabal malam tanzurni. Wahai Bilal, keras sekali hatimu wahai Bilal. Mengapa engkau tak pernah mengunjungi aku wahai Bilal? Kemana engkau wahai Bilal? Aku tak pernah mendengarkan lantunan azanmu kembali wahai Bilal. Terbangun Bilal bin Rabah dari tidur, menangis Bilal bin Rabah. Tidur lagi Bilal, mimpi lagi Rasulullah. Ya Bilal, ma hadza jabali malam tanzurni. Wahai Bilal, kemana engkau wahai Bilal? Pulanglah wahai Bilal. Mimpi Nabi 3 kali berturut-turut. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang mimpi Rasulullah, berarti dialah itu Rasulullah. Kalau kalian mimpi ya Ustaz, maka itu setan, jin, iblis. Karena mengapa Pak?
Karena wajah Rasulullah tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Man ra'ani fil manami faqad ra'ah. Mano ya aku tadi kah? Aku aja kopi tak ada. Allahu Akbar. Sepanjang malam Bilal menangis karena sudah mimpi Rasulullah 3 kali berturut-turut. Akhirnya Bilal bin Rabah menceritakan kepada keluarganya. Akhirnya Bilal bin Rabah mengambil keputusan balik lagi ke kota Madinah. Ada yang menyebutkan Bilal bin Rabah naik onta, naik kuda, naik keledai. Sepanjang jalan Bilal bin Rabah terus menangis, meneteskan air matanya karena rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinah, melihat Jabal Uhud, terbayang wajah Rasulullah. Menangis lagi Bilal bin Rabah. Setelah Bilal bin Rabah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, Bilal bin Rabah pun langsung pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan merangkak, menangis, menyampaikan, "Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Menangis, air mata Bilal terjatuh. Tiba-tiba Khalifah Abu Bakar datang. "Wahai Khalifah, wahai Bilal," kata Abu Bakar, "mata tarja? Kapan kau balik?" Kata Bilal, "Wahai Khalifah," sambil menangis Bilal bin Rabah, "aku bermimpi Rasulullah marah kepadaku. Aku pulang ke kota Madinah karena aku takut kalau Rasulullah meninggalkan aku. Maka itu aku pulang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai saja berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Bilal, tak maukah engkau lagi menjadi seorang muazzin?" Bilal bin Rabah langsung menyampaikan, "Wahai Khalifah, bukan aku tak mampu, aku tak mau jadi seorang muazzin. Aku tak mampu terbayang wajah Rasulullah. Di setiap subuh Rasulullah membangunkan aku di waktu subuh, mengetuk pintu rumahku. Lalu kadang-kadang aku mengetuk pintu rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah menggandeng tanganku di waktu subuh, menemani aku di sebuah menara yang tinggi tempat aku melantunkan kalimat azan. Ketika aku naik ke atas menara, menghadap ke wajah Rasulullah, mataku menghadap ke mata Nabi. Hatiku sangat senang sekali, wahai Khalifah. Aku ucapkan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah tersenyum melihat aku. Ketika aku menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah tersenyum melihat aku sampai-sampai terlihat gigi gerahamnya. Aku tak mampu mengingatkan kenangan manis itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba datanglah cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah namanya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain bertanya, "Wahai Bilal, maukah engkau jadi seorang muazzin kembali?" Karena ini adalah cucu Rasulullah. Bilal bin Rabah pun tak mampu menolaknya. Bilal pun langsung naik ke atas menara. Ketika naik ke atas menara, sudah terbayang wajah Rasulullah. Naik di atas menara yang paling tinggi, terbayang wajah Rasulullah. Ketika Bilal bin Rabah menghadap kedua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, Bilal bin Rabah pun mengumandangkan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh masyarakat Madinah mengatakan, Allahu Akbar, Bilal telah pulang, Bilal telah pulang, Bilal telah pulang. Pada hari itu mata Bilal memandang ke wajah Hasan, terbayang dengan wajah Rasulullah. Karena dalam riwayat hadis Nabi, wajah Hasan sangat mirip dengan wajah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata Bilal memandang ke kaki Husain, terbayang kaki Rasulullah.
Bilal pun mulai mengeluarkan air matanya. Ketika Bilal bin Rabah mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan, demi Allah, Bilal bin Rabah langsung jatuh tersungkur, menangis terseduh-seduh karena mati dah semuanya. Sabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahad. Ramai datanglah umat lampu. Sempurna iman kita. Seandainya hatta akuna ahabba ilaih, jika kita belum mencintai Nabi secara sempurna, jika kita belum mencintai Nabi secara totalitas, bulan Maulid ini perbanyakkanlah selawat. Banyakkan selawat agar Nabi langsung menjawab salam kita. Walaupun hari ini Nabi Muhammad sedang berada di Madinah Al-Munawwarah, percayalah ketika seorang hamba mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, Rasulullah menjawab salam kita. Amin ya Allah. Amin. Semoga dengan pesan-pesan yang singkat ini habis salam. Amin. Semuanya Bapak Ibu sekalian, karena memang Rasulullah SAW berbeda dengan Nabi yang lain. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam pintu syurga melainkan Rasulullah dan umat-umat Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah, bisa mendapatkan masuk ke dalam syurga dari Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah. Hari ini kita tidak pernah memandang wajah Nabi. Hari ini kita tidak pernah melihat bagaimanakah jubah Nabi. Hari ini kita tidak pernah melihat bagaimanakah lisan Nabi. Tapi hari ini kita bersolawat kepada Nabi. Kata Nabi, ana mushtaqun ikhwani, aku sungguh sangat merindukan saudaraku. Kata sahabat, ya Muhammad, ya Rasulullah, alastu ikhwani, bukankah kami ini adalah saudaramu? La, bal antum ashabi, engkau bukan saudaraku, engkau sahabatku. Ikhwani humul ladzi lam yarawni walakin yu'minu nabi. Saudara-saudaraku yang aku rindukan itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat bagaimanakah tubuhku, tapi mereka bersolawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa bermanfaat kepada kita, lanjutkan rasa cinta yang begitu kuat, tancapkan kuat-kuat rasa cinta kita kepada Nabi, karena itu bisa membuat kita mendapatkan syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum